Oke, sip. Makasih. Kenalin diri dulu dong. Halo, nama saya Thomas. Nama saya Latifah. Nama saya Faiz. Oke, kalian dari Prodi Bahasa dan Kebudayaan Jepang. Angkatan 2022. Oke. Sip. Terima kasih. Kali ini saya wawancarai Minasang ini karena mereka bertiga habis ikut pelatihan jangka pendek Bahasa dan Kebudayaan Jepang di Universitas Hiroshima. Ya, itu dari kapan sampai kapan? Masih ingat gak? Masih ingat, dari tanggal 19 Februari sampai 2 Maret. Oke, jadi sekitar 2 mingguan lah ya. Oke. Pertanyaan pertama nih, secara keseluruhan, kesan secara keseluruhan gimana tuh? Kesan secara keseluruhan mantep banget, dapat pengalaman baru, pokoknya keren banget deh. Seru banget, worth it untuk ngikutin. Pada saya sendiri seru banget, terusnya juga banyak banget yang bisa didapetin ya, apalagi juga bisa dapat income-nya apa, outcome-nya tuh juga bisa dapat. Ya, Sip. Jadi intinya berkesan gitu ya. Oke, terus pengalaman paling berkesan apa? Paling berkesan ya, waktu ini bukan lebih berkesan sih, lebih lucu aja. Boleh. Jadi waktu itu kan ada trip ke mana? Ke Saijo. Dan waktu itu sama Lala juga sekelompok. Nah itu karena cuacanya dingin banget, kita lagi jalan, terus tiba-tiba saya cuman kesentuh sama Lala doang, terus tiba-tiba dia kayak meleot gitu, jatuh. Terus disangka saya dorong dia. Kenapa bisa begitu? Nggak tahu sih, saya lemes aja, dinginan saya kayak Kacau banget. Dingin banget ya? Iya banget nih. Oke, kalau Lala gimana? Setiap malam ke Yume, ke supermarket, kayak kalau di sini kan susah gitu saya aksesnya kalau mau ke supermarket. Kalau di sana cuma jalan, jadi setiap malam saya, Faiz, Thomas sama teman-teman yang lainnya ke Yume, seru banget. Belanja-belanja. Baru. Oke, kalau Faiz gimana? Kalau saya sih sensei paling mengesankan itu ya pertama naik kendaraan umum ya, naik kendaraan umumnya, sama juga banyak jalan kaki sih sensei. Karena kan kalau di sini kan ya karena saya seringnya motoran gitu sensei, jadi kan jarang jalan kaki. Di sana tuh jalan tuh bisa sampai 17.000, 18.000 langkah gitu ya sensei. Jadi walaupun nggak olahraga tapi olahraga gitu sensei. Oke. Jangan-jangan pulang-pulang beratnya turun semua. Oh iya, benar banget. Turun banget. Alhamdulillah. Oke. Nah sekarang pengalaman paling bang sedih nih apa nih? Ada nggak nih? Ada. Pas transit apalagi. Jadi waktu itu kita kena kendala, waktu harusnya kan kita pulang tanggal 2, terus tiba-tiba di tanggal 2 itu ada informasi kalau ada turun salju terus kabut tebal. Jadi di bandara tuh sempat semua penerbangan di cancel. Terus juga kita sempat memperjuangkan ini ya, tiket ya waktu itu. Hampir nggak dapat karena call center bermasalah. Tapi alhamdulillah dapat, dan juga ya udah akhirnya dialihin ke besok. Tapi kita harus stay dulu di Cina sehari baru kita bisa ke Jakarta. Oke, itu semua akomodasi transportasi difasilitasi kan? Difasilitasi untungnya sama Hiroshima. Sip. Oke, kalau Lala gimana? Sama kayak Thomas, pas transit juga. Itu pengalaman yang nggak enak banget sih ya. Iya. Kalau dari Faiz gimana? Kalau saya waktu berpisah dengan teman-teman dan juga sensei yang di Hiroshima dan juga transit di Shanghai sensei. Itu tuh paling sedih sensei. Oke. Sip. Terima kasih. Nah, pertanyaan berikutnya nih, waktu kemarin itu belajar apa aja sih? Banyak ya, jadi ada 2 kategori, kita belajar ke lapangan sama belajar di kelas. Jadi kalau belajar di lapangan tuh biasanya kayak kita tur-tur kayak ke kota Hiroshima, terus ke museum dome-nya, terus nanti dijelasin sejarah-sejarahnya apa. Terus lalu kita ke Miyajima juga, dijelasin pokoknya sejarah-sejarah dan gimana sih kondisi masyarakat di sana tuh gimana. Terus onomichi juga. Untuk di kelas kita paling belajarnya arsitektur Jepang, terus kayu, lalu anime, lalu tata bahasa juga, dan sisanya sih komunikasi sama tutor-tutor yang ada di sana. Oke. Kalau di kelas yang paling berkesan menurut Lala apa? Pas buat origami, susah banget soalnya, jadi saya nggak bisa kayak ulang mulu gitu. Emang bikin apa? Bikin kayak angsa, terus juga kayak gangsing yang muter gitu, susah banget menurut saya. Gangsingnya muter? Gangsing muter kan? Agak ragu ya muter sih kayaknya. Oke. Nah kalau yang di outdoor dari Faiz apa yang paling berkesan?
ke Miyajima sensei. Itu paling berkesan menurut saya karena kita tuh pas banget pas di Miyajima itu ya, sepanjang perjalanan tuh itu apa ya, bener-bener putih jalanan, bener putih karena salju tuh emang bener lagi turun banget. Terus pas udah sampai di Miyajima kita nggak expect juga bisa, kan ada tori yang gede banget itu kan ya sensei. Dan itu kita nggak nyangka bisa sedekat itu fotonya, dan juga kita sempat jalan-jalan ke akuarium juga, mitarin Miyajima. Itu yang paling berkesan kalau. Itu kan kalau tori yang merah itu yang di tengah air itu biasanya kan lihatnya di wallpaper apa. Iya, bener banget. Gimana perasaannya ngeliat langsung? Wah, gimana sensei ya? Ini banget apa? Takjub. Oke. Terus selama di sana tuh ada kayak tutornya nggak sih? Ada sensei, ada, tapi kalau dari saya pribadi ada komen sedikit sih sebenarnya. Ada beberapa dari tutor kayak nggak mau bergaul sama kita. Jadi kayak mungkin dari sisi merekanya juga kayak kitanya gara-gara kita macet gitu ngomong bahasa Jepang. Tapi kan istilahnya kan mereka kan perwakilan dari kampus dan perwakilan dari negara Jepang. Jadi mereka harusnya kayak ya mempromosikan negara mereka lah ke kita. Jadi membawa kesan yang baik. Tapi juga ada sih tutor yang friendly banget yang mau temenan sama kita. Oke, sip. Kalau dari pengalaman Lala gimana tentang tutornya? Baik-baik sih sensei, baik-baik banget, ngebantu banget sensei, apalagi yang cewek-ceweknya. Kalau Faiz gimana, Bang? Kalau saya tutor-tutornya juga baik-baik dan seru-seru juga sih sensei. Kadang-kadang apa kalau misalnya saya kurang bisa nih, ada yang bisa diajak bahasa Inggris juga, jadinya sama-sama ngebantu gitu sensei. Oke, sip. Jadi ini nemenin gitu ya selama kegiatan ya. Oke, terus pertanyaan berikutnya adalah ini kan kalian udah ngalamin nih pelatihan yang tahun ini, terus sempet ada salju juga ya? Sempat ada salju. Kalau tahun kemarin soalnya nggak ngalamin soalnya. Sayang banget. Oke kita oke banget. Oke, nah dari proses yang udah dialamin, ada manfaatnya nggak sih kegiatan ini? Ngerasain nggak sih? Ngerasain banget. Apalagi di bidang cokai ya. Waktu awal-awal datang emang kadang ngomongnya cepet banget jadi kita nggak bisa ngejar. Tapi semakin kesini kayak oh iya kayak gini dia ngomong gini. Juga, sama kaiwanya sih sensei. Oke, kalau dari Lala gimana manfaatnya? Cokainya juga bermanfaat banget sama kaiwa. Kalau misalkan pas di sini kan masih takut-takut buat ngobrol, pas di sana kayak mau nggak mau harus ngobrol, jadi ngelatih percaya diri juga. Oke, kalau dari Faiz? Kalau saya ini sih sensei, dari sama cokai sama kaiwa juga ya sensei. Karena kan kalau di sana benar-benar harus survive kan sensei. Nggak ada yang ngomong bahasa Indonesia, Inggris pun juga masih kurang kan. Itu benar-benar dilatih dan outcome-nya ketika lagi mau ngomong bahasa Jepang tuh kayak udah kayak bisa gitu sensei. Nggak yang kayak kaku atau terbata-bata lagi gitu sensei. Flow-nya jadi lebih enak lah ya. Oke, sip. Terus pertanyaan berikutnya nih, untuk mahasiswa yang nanti kapan-kapan tahun depan mau ikut program ini, pesennya apa sih? Karena ini program winter, jadi siapin baju, terus juga apa ya, vitamin, terus obat, karena dosis di sini sama dosis di Jepang tuh beda lumayan jauh bedanya. Terus sama siapin uang buat makan sih, karena dingin tuh kita bakal lapar terus, dan kalau kita kenyang bakal nggak kerasa dinginnya, hangat. Sip, dari Lala gimana? Sepatu pilih yang solnya jangan licin, soalnya ntar kepleset, apalagi kalau misalkan salju. Terus juga kalau misalnya yang kulitnya kering banget kayak pas saya juga kering banget, siapin hand body yang banyak karena bener-bener dingin banget, jadi kering banget kulitnya. Sepatu yang enak dipakai buat jalan gitu. Kalau dari Faiz gimana? Mungkin saran aja ya, kalau misal kalian mau pergi-pergian nih, apalagi tentang program jangka pendek, please bawa baju jangan kebanyakan ya guys. Jangan bawa baju kebanyakan. Terusnya juga tolong kalaupun emang kalian kuat dingin atau gimana, jangan sok ya. Selalu keluar kemana-mana harus pakai baju yang tebel dan hangat ya. Karena ada kejadiannya. Iya emang. Kenapa lah? Saya lupa sensei, karena kan diburu-buruin kan, ayo cepetan mau ke supermarket, jadi saya cuma pakai piyama doang, keluar saya dingin. Itu dingin banget pasti ya. Oke. Nah ini pertanyaan yang mungkin bikin apa ya, semua pengen tahu nih. Ini kan biaya sendiri nih dari Minasang nih. Total dari awal sampai akhir, dari pendaftaran sampai ngurusin paspor, visa segala macem, totalnya kira-kira habis berapa sih? Bisa nggak di-spill? Dikit aja, kira-kira deh. Kira paling mentok tuh 20 juta. 20 juta guys. Kalau Lala gitu? Sama. Baik. Kalau saya itu sekitar 23
Itu udah semua ya, termasuk oleh-oleh. Termasuk oleh-oleh. Oh, oke, sip. Jadi itu mungkin buat referensi ya buat mahasiswa yang lain yang berminat ikut buat tahun depan ya. Oke. Tapi gimana sih kalau misalnya dipepet-pepetin gitu, dihemat-hematin, head-on-nya diteken gitu. Kira-kira bisa sampai berapa sih? Bisa berangkat dengan budget berapa sih? Mungkin 17 sampai 18 juta sih. Dari Lala sama? 16 bisa sih, 16 juta. 16 bisa. Kalau saya paling 18 juta sih Sensei, itu paling mepet menurut saya. Tergantung itu kali ya apa harga tiket pesawat ya. Benar, pesawat itu juga betul, berpengaruh ya. banget. Iya. Oke. Sip. Jadi mungkin itu dulu hari ini ya. Makasih waktunya Bu udah cerita ke teman-teman kita nih pengalamannya ikut pelatihan jangka pendek bahasa Jepang di Universitas Hiroshima tahun 2025 ya. Oke, sip. Makasih minasang. Sama-sama Sensei. Bye bye.